Shalom jemaat-jemaat Tuhan, kita bersyukur sekali lagi dapat bersama-sama di dalam ibadah atas talian pada hari ini. Saudara-saudari, sebelum kita memulakan ibadah kita, pada pagi ini kita akan dilayani oleh tim pujian penyembahan daripada Persekutuan Muda-Mudi dan firman Tuhan oleh Pastor Ketris Gulita. Dan sebelum kita memulakan ibadah ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang kami tinggi muliakan, karena Engkaulah yang berdaulat dalam segala sesuatu. Hari-hari ini Bapa, meskipun kami berhadapan dengan krisis, tetapi itu pun semakin menyadarkan kami akan pentingnya melayani dan mengandalkan Engkau. Ampunilah kami dari segala macam pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya semua itu dimungkini hanya oleh karya Yesus Kristus. Bapa di sorga, hanya Engkaulah yang mengenal hati kami, diri kami. Ajarlah kami untuk mengenal diri kami melalui tuntunan kebenaran dan Roh Kudus yang mendiami kami. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan, kepada setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang melayani dan memberitakan firman-Mu pada pagi ini. Kiranya hanya berdasarkan hikmat-Mu, mereka menyampaikan kebenaran dan firman-Mu dapat diterima oleh jemaat-jemaat sebagai pedoman dan penuntun hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mulakan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Sebab Tuhan sentiasa baik dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya
kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Mari kita semua mengangkat lagu penyembahan ini. Kita ungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Shalom, Alakim, dan selamat pagi untuk kita semua. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuji dan melayani dan menyembah Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu saya mengajak kita berdoa bersama. Saya akan aminkan kita di dalam doa. Bapa Syurgawi yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami mengucap syukur bagi anugerah ya Tuhan, yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa, yang sentiasa memelihara kehidupan kami ya Bapa, sehingga memampukan kami ya Tuhan untuk menghadapi apapun situasi yang sukar dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah iman dan rohani kami ya Tuhan semakin bertumbuh ya Bapa di dalam firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memberikan pencerahan buat kami dan beri kami pengertian untuk mengerti bukan berdasarkan pengertian kami sendiri ya Tuhan. Dan kami menyerahkan telinga, hati, pikiran kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar dikuasai ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam terjemahan New English Translation, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sebelum kita lanjut, saya senang untuk menyampaikan sedikit latar belakang mengenai surat Tesalonika ini. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dipercayai adalah surat terawal dari surat-surat Paulus yang ada dan kemungkinan juga merupakan kitab tertua dalam Perjanjian Baru. Surat ini memiliki tujuan untuk memberikan pengajaran, dorongan, dan keteguhan iman kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Rasul Paulus mengucap syukur atas berita yang diterima oleh Paulus tentang iman dan kasih mereka. Paulus memberi peringatan kepada mereka mengenai kehidupannya sendiri ketika dia masih berada di tengah jemaat-jemaat di Tesalonika pada masa itu, pada masa lalu. Salah satu pengajaran yang penting ditekankan oleh Paulus adalah mengucap syukur dalam segala keadaan, karena mengucap syukur adalah yang dikehendaki oleh Allah kepada orang-orang percaya. Memang tidak mudah untuk kita mengungkapkan ucapan syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan dengan bergantung pada akal fikiran kita apabila kita menghadapi pelbagai cabaran dan pelbagai masalah. Namun satu hal yang harus kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segala pengharapan, kedamaian, sukacita, dan keselamatan yang kita miliki melalui kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bertahan menjalani kehidupan ini dan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Mengapa kita dikehendaki mengucap syukur? Alasan mengapa kita dikehendaki mengucap syukur? Di sini ada dua alasan mengapa kita dikehendaki mengucap syukur. Alasan yang pertama adalah menyadari bahwa Allah mengendali segala hal. Sekali lagi, menyadari bahwa Allah mengendali segala hal.
Meskipun situasi pada saat ini mengecewakan, apabila kes COVID-19 meningkat begitu mendadak, terdapat ketidakadilan yang berlaku dalam politik, masalah ekonomi yang belum stabil dan sebagainya. Tetapi ketahuilah bahwa Allah mengendalikan segala hal sehingga Allah menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi Dia, yang sudah dipanggilnya sesuai dengan rancangannya. Dan kita boleh rujuk di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah menjaga dan memelihara hidup kita. Di luar kemahatauan dan kemahakuasaan Allah, iblis tidak dapat mengendalikan segala sesuatu untuk menghancurkan manusia dan apalagi menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan umat yang dipilihnya menurut kedaulatannya. Sebagai orang percaya yang memiliki keterbatasan, tidak mungkin kita dapat mengendalikan sesuatu keadaan yang mana kita sendiri tidak dapat menyelesaikan apapun masalah dan tekanan dalam hidup kita. Hanya Allah saja mengerti. Hanya Allah saja mengerti bahwa kita sangat memerlukan Dia setiap saat, karena Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus adalah Allah yang memberi kekuatan, kemenangan, hikmat, dan penghiburan sehingga kita menyadari akan kasih setia Allah kepada kita, sehingga kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Oleh itu, mengucap syukur adalah hal yang berkenan kepada Allah. Mengucap syukur adalah hal yang berkenan kepada Allah. Dan alasan yang kedua, yang terakhir, menyadari bahwa hidup dan nafas adalah anugerah Allah. Sekali lagi, menyadari bahwa hidup dan nafas adalah anugerah Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 25b berkata, "Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada orang. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Setiap hari dan setiap saat adalah kesempatan untuk kita menikmati dan menjalani kehidupan kita. Jadi bersyukurlah pada saat ini kita memiliki waktu untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk mengampuni dan berdoa kepada orang-orang yang tidak berlaku adil kepada kita, serta mendoakan untuk pemimpin bangsa dan negara kita. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tanpa anugerah Allah, hidup dan nafas yang Tuhan berikan kepada kita adalah sangat mustahil bagi kita untuk menjalani kehidupan ini atau melakukan kewajiban-kewajiban kita sehari-hari. Oleh itu, mengucap syukurlah bagi setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita masih dapat bernafas. Kita diberikan banyak kesempatan. Kita diberikan banyak kesempatan untuk menyampaikan keluhan kita dengan merendahkan hati kita kepada Tuhan. Apabila kita mengucap syukur dalam apapun keadaan, kita sebenarnya memuliakan Tuhan atas kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala keadaan adalah berarti orang yang sentiasa memotivasikan diri atau membangunkan dirinya ke arah yang lebih baik. Setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita, sama ada itu baik atau buruk, sehingga melemahkan kita, terkadang melemahkan kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya, yang sentiasa berharap kepada Yesus Kristus, kita dimampukan untuk melihat situasi dengan pandangan yang benar,
melalui pertolongan Roh Kudus. Meskipun terkadang mengambil masa untuk beradaptasi dalam sesuatu keadaan di luar batas pemikiran kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai kesimpulannya, mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Allah, yang artinya Allah mengkehendaki orang percaya mengutamakan keinginannya daripada keinginan atau kehendak diri kita sendiri. Jadi dalam segala sesuatu yang kita miliki adalah hak dan milik Allah. Dalam segala sesuatu yang kita miliki adalah hak dan milik Allah. Oleh itu, dalam apapun keadaan, marilah kita sentiasa menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan menyadari akan dua alasan, yaitu Allah mengendalikan segala hal, hidup dan nafas adalah anugerah Allah. Mari kita sentiasa bersyukur kepada Tuhan dan menaikkan segala pujian kita kepada Tuhan walau apapun keadaan kita. Karena Tuhan sentiasa menyertai kita dan memberikan kekuatan dalam apapun keadaan yang kita lalui. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami agar sentiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada masa kini ya Tuhan, Engkau tetap setia ya Bapa, memberi kami kekuatan dan mendorong di antara satu sama lain ya Tuhan untuk tetap bertahan dalam apapun yang kami hadapi pada masa kini ya Bapa. Tuhan, berkati jemaah-Mu ya Tuhan, dan biarlah damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan, yang memenuhi hati mereka, fikiran mereka ya Tuhan. Dan hanya Engkaulah kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi, mengajar kita untuk selalu bersyukur dan mengucap syukur dalam segala hal. Saudara dan saudari, khususnya jemaat Tuhan di SIB Pekan Telupid, seperti di dalam surat pekeliling SIB Sabah yang bertarik pada 18 November yang lalu, telah memaklumkan dan memberi kebenaran kepada gereja untuk mengadakan ibadah dengan SOP yang sudah digariskan untuk ibadah di gereja. Jadi pada minggu hadapan pada 29 hari bulan kita akan mengadakan ibadah di gereja. Nah, untuk makluman yang kedua, setiap jemaat-jemaat yang sudah mengumpulkan uang persembahan dan persepuluhan dalam keluarga masing-masing sehubungan dengan pembukaan kembali ibadah di gereja pada minggu hadapan, maka bolehlah membawa persembahan persepuluhan di gereja untuk diserahkan kepada bendahari. Nah, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.